A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak, yang bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang Al-Baqarah 214. Ada kata-kata am hasibtum. Ini kemarin saya yang di Instagram aman suaranya? Coba cek. Aman enggak suara di Instagram? Enggak ada suara ya, man. Oh, hilang. Kalau begini aman? Udah ada, oke, baik. Am hasibtum, apakah kamu mengira, antadkhulul jannah, kamu bisa langsung masuk gitu aja. Namanya mengira tuh abang kakak, biasanya namanya perkiraan ya, prediksi ya. Orang tuh kan sukanya gini, Pak, ini modalnya cuma 20.000 Pak, nanti Bapak kalau jual ke orang lain untungnya bisa 5.000. Kita gak usah banyak-banyak lah katanya, penduduk Indonesia sekian juta, kita bisa jual 1.000 aja Pak. Kalau ngomong tuh kan kayaknya, siapa yang pernah bisnis? Ada yang pernah bisnis di sini? Tidak ada yang pernah bisnis? Jualan maksud saya, dagang. Itu kalau hitung-hitungan di atas kertas dengan praktek, mana yang lebih bagus? Bang Zal, mana yang bagus bang? Kok bagus sekali hitungan itu kan? Ini Cristiano Ronaldo aja ngajak live bareng nih. Ini tengok di TikTok Cristiano Ronaldo. Jadi kalau namanya kira-kira bang kakak, itu selalu nampaknya lebih indah, nampaknya lebih enak, lebih nyaman. Sama kayak kita ngelihat kehidupan orang lain. Saya bahas kemarin kan, tauhid itu salah satunya adalah tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia atau di hadapan orang lain. Nah, ketika ada orang yang tidak menunjukkan kesusahannya di hadapan manusia, dia punya utang, dia tidak cerita-cerita. Dia punya masalah, dia diam-diam. Dia punya kesedihan, dia simpan. Dia punya masalah, tapi udah habis dah air matanya di sejadah tadi malam tahajud. Udah habis air matanya di dalam sujudnya. Nama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya tidak mau berkeluh kesah, saya serahkan semuanya sama Allah. Maka orang ini tidak nampak sedang susah. Bukan berarti dia tidak susah, hanya apa? Tidak nampak. Nah, kita yang tidak ngerti menyangka apa? Atau mengira orang ini tidak punya masalah. Itulah namanya am hasibtum. Hasibayah sabu.
apakah kamu mengira, kata Allah, bahwasanya kamu akan langsung masuk surga? Jadi dia tuh gini abang kakak, begitu masuk surga, ya kan, begitu hijrah dia mau langsung beres gitu semua urusan. Tahu nggak antum SOP-nya? Kalau begitu antum meninggalkan yang haram, memutuskan untuk kembali kepada yang halal, biasanya Allah cuci bersih. Apa? Ustaz, kenapa semenjak saya hijrah justru masalah berdatangan semua? Ustaz, semenjak saya hijrah kok partner-partner bisnis saya pada menunjukkan sifat aslinya. Dulu kita di kubangan maksiat, ketemu sama setan, mana nampak itu musuh? Kan sama-sama setan. Bisa dipahami tidak kira-kira nih? Karena setan ketemu setan, dia tidak ada rasa dong, kan sejenis. Maka begitu kita keluar dari circle itu, kira-kira setannya marah enggak? Loh, kok lu gak ikut gue lagi, gak ikut satu geng lagi, kok gak CS kita sekarang? Dia marah atau dia diam? Marah. Dia tarik antum lagi ke tempat maksiat atau dia biarkan? Ditarik lagi dong, ditarik lagi dong. Akhirnya antum ditarik lagi ke tempat maksiat. Antum udah nolak. Makanya banyak yang bilang, Ustaz, kenapa ya semenjak saya udah hijrah nih, memutuskan untuk meninggalkan yang riba, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, pelan-pelan ke masjid, kok pada banyak masalah ya? Dia lupa. Baru kemarin-kemarin dia lakukan kebaikan. 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya itu masih tidak dihitung ke. Bisa dipahami kira-kira materi ini? Maksud saya, abang kakak dengarkan materi saya ini, SMK ini, jangan cuma dipakai untuk dengar sendiri. Bantu orang, misalnya Ayah Joko lagi terapi orang, sambil bilang, Pak, ini adalah proses bersih-bersih. Kalau dalam ilmu kesehatan itu namanya detoksifikasi, proses pembersihan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu buang air besar plus cepo. Kan bapak yang beol, masa orang lain yang cebokin dia kumpulkan. Oma-oma dia masih punya suami tak? Dia suaminya masih ada? Tidak ada, habis dah semuanya ya. Udah berangkat dulu anak. Sebagian masih ada. Kalau buang air besar, cebok sendiri atau tak cebokin suami? Masa? Kan sayang katanya sama suaminya. Oh, saya kira minta cebokkan atau cebokkan menantu itu. Lah, kita bikin dosa. Coba bilang. Kita yang tangan kita yang kotor. Masa suruh orang lain yang bersihkan? Malulah. Yuk jawab. Dosa dengan kotoran beol itu, buang air besar, mana yang lebih kotor? Nah, udah tahu. Maksud saya, abang kakak dengar materi saya, bantu ceritakan ke orang lain. Bu, kita dulu bikin dosa, bikin maksiat. Dulu teman-teman masih muda mungkin buka aurat. Teman oma-oma ini kayaknya main volley lah dulu. Oh, roknya segini. Ya kan? Senam SKJ. Ya enggak? Car Free Day. Zaman-zaman mungkin 25 tahun yang lalu lah. Iya semua. Iya semua, nampak wajah-wajahnya tuh. Rambut disanggul, ya kan? Acara ikut jadi pagar betis. Kalau orang nikah tuh ya pagar apa namanya? Oh, pagar ayu, kira pagar betis. Terus enggak sholat, ya? Dibilang kalau gini mah nggak apa-apa dijama gitu. Tapi mendadak make up artis kok bisa berfatwa sejak kapan dia jadi ulama?
Benar atau benar banget? Iya. Ngaku nggak? Nah, sekarang ini ngapain disuruh duta muntalan? Bertaubat, memperbaiki diri, nebus dosa, cari bekal mati. Keren, itu hebat. Ada lagi yang bilang kalau di ke mall boleh dijamak. Hah? La ilaha illallah. Nah, inilah namanya ilmu kira-kira. Ilmu apa? Nah, jadi dia bilang, kayaknya gini deh. Nggak bisa. Kita yang bikin dosa, kita lah yang harus menembusnya. Sip? Nah, kalau ada orang yang baru hijrah sebulan 2 bulan, baru sholat sebulan 2 bulan, terus dia bilang, kok masalah berdatangan Ustaz? Itu namanya jamak takdim. Apa namanya? Apa tuh jamak takdim? Kan misalnya maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, kok jamak takdim kok? Maghrib dan isya dikerjakan di waktu mana? Di waktu maghrib. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dilakukannya di waktu maghrib, berarti nanti pas azan isya perlu sholat lagi enggak? Udah enggak perlu, karena jamak takdim. Kosor lagi, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Dah, begitu azan isya berkumandang, ayah bunda udah enggak perlu sholat isya lagi karena sudah dilakukan di awal. Nah, banyak orang yang enggak ngerti ilmunya, dia hijrah nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai ninggalkan riba, mulai pakai jilbab. Begitu jalan 2 bulan 3 bulan, masalah datang semua. Si fulan nipu, yang ini ngelarikan uang. Partner bisnis yang tadinya katanya baik banget ternyata nusuk dari belakang. Ayo, kenapa itu terjadi? Karena setannya udah gak suka. Loh, kok beda koalisi nih, kata dia. Kok pindah koalisinya? Kau dulu kan satu grup sama aku, sekarang kok jadi orang baik? Kan dulu CS. Kenapa dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gak terasa, Ustaz? Setan ketemu cocok dah? Lo gak mungkin lah setan protes. Bagus katanya campur riba, bagus akad batil, bagus makan ABB asal bukan babi. Mau itu pakai amcium, mau pakai arak merah, makanannya kategorinya syubhat, ada kandungan-kandungan yang bikin haram. Nggak ada urusan, pokoknya viral, ramai, murah, enakan, wa murahan, wa banyakan, wa diskonan, wa gratisan. Perintah Allahnya halalan thayyiban, 2 aja, halalan thayyiban. Dia malah cari yang diskonan, yang viralan, wa gratisan. Ayo ngaku. Siapa tuh? Orang sebelah kata dia. Sebelah mana yang dimaksud? Tahu enggak pelakunya yang mana tuh? Jawab jujur Bunda. Dulu kita sebelum belajar ilmu tentang gerakan sadar halal, kan nengok ayam bakar, main makan-makan ya. Sekarang kan udah mulai lihat-lihat kan, kuasnya, betul enggak? Ngecek kuas, sembelihnya pakai Bismillah atau enggak? Di sini ada kandungan ini enggak kan? Betul enggak? Iya, udah mulai sadar. Dulu mah apa aja dibantai. Betul atau betul sekali? Betul sekali. Pokoknya aja. Kalau sedih dia ngapain? Gimana? Makhluk yang itu tuh kalau sedih dia ngemil. Habis itu kalau ngemil dia nanti gendut. Kalau gendut dia sedih. Habis sedih ngemil lagi. Kirim ke istri. Langsung perang dunia. Ayo, makhluk yang satu ini, makhluk yang satu ini, kalau sedih, dia ngemil. Kalau ngemil, nanti dia gendut. Kalau sudah gendut, dia sedih lagi. Kalau udah sedih, dia ngemil lagi. Gitu aja sampai hari kiamat tuh makhluk itu tuh. Siapakah makhluk itu?
Nah, kirim ke grup kan. Makhluk itu kalau lagi sedih dia ngemil. Kalau udah ngemil, efeknya dia gendut. Kalau gendut dia sedih. Nah, karena dia sedih, tepuk di sebelahnya bilang, bertobatlah saudaraku. Pokoknya pagi ini lucu-lucuan aja. Nah, ada materi-materi serius ada. Aduh, nah gemes banget. Karena kadang tuh melihat orang-orang tuh ya Allah. Alhamdulillah saya nggak gendut. Ya saya body bahagia. Kalau timbang itu yang salah timbangannya. Apa? Iya. Kalau itikaf itu namanya mustahil kurus namanya. Isinya makan, beda tipis lah sama. Kalau kita nih, kalau Nabi Muhammad dulu makannya dikit. Kalau di sini, jadi sebenarnya orang-orang ini udah tahu kalau dia itu salah ya. Tapi masih aja kan ada kawan. Itulah ilmu kira-kira namanya apa? Ilmu kira-kira. Jadi abang kakak, ayah bunda, ketika kita memutuskan untuk meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Tapi mohon maaf, ini analoginya agak ini ya, supaya mudah dipahami. Ayah bunda beol, abang kakak buang air besar. Terus abang kakak udah berhenti. Selesai beol, langsung keluar kamar mandi. Terus orang cium bau gitu. Kok ada bau-bau apa gitu. Tahu nggak kenapa bau? Ayah Joko kira-kira. Hah? Nah itu dia. Belum cepo. Nih loh, BAB langsung keluar. Tiba-tiba ada cium bau. Kok ada bau? Apa yang belum dikerjakan di tengah-tengah? Belum cebok. Cebok itu kalau dalam bahasa dakwah namanya taubat. Dalam ilmu kesehatan namanya proses detox. Orang kalau mau diet itu abang kakak, itu namanya ada proses detoksifikasi, membuang lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Itu doanya. Ya Allah, singkirkanlah lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Kalau dalam ilmu tukang, kan misalnya gini, ini dinding. Ini ilmu tukang, ilmu basic banget. Dinding, ada cat mahal nih, merek apa gitu. Itu kira-kira langsung dicat atau dibersihkan dulu, didempul. Walaupun bukan tukang, tahu kan ilmu ini. Nah, inilah dia abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Dalam proses BAB, ini kan kotoran ya. Dia kok tiba-tiba lah ada bau gitu loh. Dia lupa proses cepo. Nah, cepo inilah dalam Al-Quran disebut dengan taubat. Yang saya bilang kemarin, ngapain ke Masjid Kapal Munzalan? Ngapain ke SDM ini? Kita semua lagi proses cepo. Lagi proses taubat. Bisa dipahami gak kira-kira? Oma bagi-bagi makan. Ya Allah, saya lagi cebok-cebok tangan saya dulu pernah bikin dosa ya Allah. Terus masuk WC, diam-diam nyikatin WC. Dan saya cerita Wawa kan, nyikatin WC. Terus sambil di depan nyusunin sendal. Ngapain tuh? Proses cebok. Ada uang, kita masukin kotak amal. Itu proses cebok.
ada ilmu, pandai masak, sambil beli lauk lebih ke pasar misalnya gitu kan, kayak oma-oma nih kan pergi ke pasar, nengok ada kangkung banyak, seger banget kangkungnya, beli lebih 1 gerobak misalnya gitu. Enggak ya, kebanyakan beli lebih, lalu dimasak tumis kangkung, bawa ke Suraduta Munzalan. Anak-anak nih oma ada masak ini, niatkan untuk cebok dosa masa lalu. Gitu loh maksud saya. Jadi barang itu bisa jadi cah kangkung biasa ketika cuma dimasak gitu aja, tapi ketika diniatkan, ya Allah saya pengen berharap bahwasanya ini saya bisa dapat penebusan dosa di masa lalu dari apa yang saya lakukan. Rumusnya gini, ikut saya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikanmu akan menghapus dosa-dosamu. Jadi setiap kita nyusun sendal, kita belajar belajar Quran, kita sholawat, kita zikir, kita wirid, itu semua kita niatkan untuk menembus dosa di masa lalu. Tadi saya bilang kotoran, ya kan, beol itu kita pengen langsung bersihkan, jangan sampai ada sisa kan. Bagaimana dengan orang-orang yang hari ini Allah takdirkan punya dosa banyak gitu, 2010, 2011, 2012, hidup tak kita tahun itu, 2001, 2000, saya kalau jangankan ke sana ya, 2012 ke belakang ya, ngebayangkan yang 2017, 2018, saya ada bikin dosa. Kemarin ada bikin dosa, 2 hari yang lalu ada bikin dosa. Selama di Suraduta Munzalan nih ada bikin dosa. Entah itu dosa mata, dosa telinga, dosa hati, betul nggak? Dosa mulut. Kadang-kadang hati berprasangka, kita nih bukan malaikat, kita nih manusia biasa yang sangat mudah terprovokasi dengan dosa. Kadang-kadang kita nggak ngomong, hati yang ngebatin. Apaan sih orang ini? Wah, ngomel, kita ngedumel di dalam. Kita nengok postingan orang, kita kepancing jadi hasad juga. Nambah dosa. Kok dia mudah banget sih dapat duit? Benar nggak? Kadang-kadang hati kan kotor, prasangka dan seterusnya. Makanya apa kakak ayah bunda, pagi hari ini saya tidak ngomong yang tinggi gitu ya maksudnya. Ayaman tema pagi ini apa? Tema hari ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Panjang ayaman tidak hafal, cebok. Ada itu judul hari ini. Apa judul hari ini? Atau bahasa Qur'annya taubat. Jadi Bang Zam bisa bikin baju dulu, sekarang bikin baju juga. Ngapain Bang Zam bikin baju sekarang? Cebok Bang Zam. Iya kan? Ayah Joko ngerti ilmu kesehatan, sekarang masih bergerak di dunia rumah sehat. Ngapain Ayah Joko? Cebok. Plus ada bonusnya dong. Diniatkan lagi, ya Allah, saya nih menterapi orang, saya menyiapkan baju untuk orang. Saya niatkan ya Allah, kalau orang ini sehat, semoga dia bisa semakin taat sama Allah. Kalau dia taat, dia beramal soleh, mudah-mudahan pahala amal solehnya ngalir juga buat saya sebagai penebus dosa saya di masa lalu. Beda level dah, langsung beda. Bang Zam misalnya jual baju, lalu Bang Zam bilang, ya Allah, baju-baju yang saya jual, pakaian yang saya jual ini Allah, semoga bisa jadi syiar, bisa jadi dakwah. Orang-orang yang pakai ketutup auratnya ya Allah, satu. Yang kedua, orang-orang yang ketutup auratnya ini ya Allah, mudah-mudahan di bajunya itu ada pesan kebaikan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ngalir pahala untuk saya. Apa judul kita hari ini? Cebok. Sip atau sip sekali? Sip banget ya. Jadi kalau ditanya apa tuh ayaman taubat? Taubat itu adalah proses kita kembali ke Allah, lalu bersih-bersih. Nggak usah dulu cerita yang jauh-jauh, yang dekat. Kita pasti ingat pernah bikin dosa apa. Ingat nggak?
Karena abang kakak biasanya sistem kerja otak itu lebih mudah mengingat keburukan, maksiat kita. Betul tak? Kita semua ini punya dosa. Nah makanya Allah bikin kita tuh ingat dosa kita tuh supaya kita bisa istighfar. Kalau abang kakak disuruh ingat, lebih mudah mana? Lebih mudah mengingat, ya kan, dosa atau mengingat amal soleh yang dilakukan? Kita lebih mudah mengingat dosa. Termasuk ketika kita disuruh ingat-ingat kebaikan orang ke kita tuh susah kita ingatnya. Tapi kalau ingat kejahatan orang ke kita, itu lebih mudah kita ingatnya. Padahal Allah perintahkannya sebaliknya. Kita tuh harusnya lebih banyak mengingat kesalahan kita kepada orang lain, mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Gitulah kira-kira. Clear ya? Jelas ya? Nah, jadi apa kakak ayah bunda semuanya? Innal hasanat yudhibna sayyi'at itu diajarkan Allah ada di surat Al-Furqan. Tadi tuh yang saya bilang innal hasanat al-hasanat. Yang cebok ini saya ngajarkan cebok kan? Sebelum masuk ke Al-Furqan, yang tadi saya lafazkan tuh innal hasanat yudhibna sayyi'at itu di surat surat Hud dulu, surat 11 ayat 114. 11 114. Nih. (114) 114. Nanti Al-Furqannya nanti. Sekarang 114 dulu. Kalau Al-Furqan tuh nanti step-stepnya, langkah-langkahnya, ngapain aja. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Dapat enggak? Sesungguhnya perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Cebok itu enggak bisa pakai kotoran lagi. Dia harus pakai air, barang baru, pakai sabun biar tambah wangi. Begitulah cara Allah mengajarkan kita. Dosa masa lalumu hanya bisa ditebus dengan perbuatan baikmu. Bisa dipahami kira-kira? Nah, tadi yang saya bilang kan, ada orang merasa sudah hijrah, terus ujian datang bertubi-tubi. Apalah perintah Allah untuk dia nih? Ngapain? Dia harus ngapain? Terus berbuat baik. Sampai kapan ayaman? Sampai mati. Makanya ada tagline kita, jangan bosan jadi orang baik. Antum bisanya dagang. Bisanya doakan orang. Surat 11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikanmu, amal solehmu, kata-katamu, nyapumu, masakmu. Ayah Joko misalnya tadi saya bilang kan terapi, abang-abang semua di sini nih berbuat baik. Aku pun oma-oma bisa masak tadi kangkung sambil diniatkan, ya Allah saya masak kangkung ini. Bukan kangkungnya, tapi good intentionnya, niat baiknya itu loh. Saya ini pengen masakan buat anak-anak. Saya mau pengen bikin minuman untuk yang nanti buka puasa misal. Diniatkan dari rumah. Mungkin ya hanya sirup. Dulu nggak ngerti ilmunya,
tobat langsung dikasih masalah dalam keluarga, balik lagi maksiat karena takut dengan masalah. Kan pertanyaannya gitu, Ustaz kenapa ya saya udah ninggalin yang haram Ustaz, anak saya malah sakit semua Ustaz, misal gitu. Ada kan yang ngomong gitu kan? Lupa dia, Allah mau bersih-bersih bos. Misalnya contoh ya, antum dulu dapat uang dari cara yang tidak benar, terus jadi tabungan, disimpan di saving. Begitu hijrah, Allah takdirkan antum punya masalah, tapi bukan antum, anak yang sakit. Tabungan itu keluar gak duitnya? Yo, jawab jujur. Itu kebetulan atau cara Allah untuk bersihkan yang lama? Iya kan? Atau mungkin antum beli aset, entah itu mobil, motor, rumah bisa jadi, dengan cara yang gak benar. Ternyata sekarang waktunya diambil, kena sita, dilelang dan seterusnya. Antum bilang, Ustaz kenapa Allah jahat banget, rumah saya diambil Ustaz. Lupa dulu kau dapat rumah dengan cara bagaimana. Ini saya ngomongnya pelan-pelan ya. Bisa dipahami gak kira-kira nih materi saya? Maksud saya antum jangan cuma paham sendiri gitu loh, tapi bisa gak nanti bantu jelaskan ke orang lain. Logikanya bisa dipahami tadi? Dapat rumah, dapat barang dengan cara yang tidak benar. Begitu dia memutuskan bergaul sama ustaz, bergaul sama guru-guru, bergaul sama circle yang positif, kok yang lama-lama pada kayak kena tarik semua. Mobil lah rusak, anak lah sakit. Itulah cara Allah bersihkan tabungan kita yang lama. Itulah cara Allah bersihkan maksiat-maksiat kita yang dulu. Nanti abang kakak, Allah ganti lagi dengan yang baru tapi sudah halal. Percaya enggak? Percaya enggak? Yakin enggak? Ini materi saya ini basic banget memang, tapi ini pemahaman dasar dalam ilmu kehidupan. Allah bersihkan yang lama. Allah pengen di hijrah kita ini, anggaplah ya 2023 mau masuk 2024. Allah pengen 2024 ini tidak ada lagi dosa-dosa baru. Amin. Tidak ada lagi syubhat-syubhat yang masuk dalam diri kita. Allah ganti yang haram-haram itu dengan yang lebih halal, yang lebih baik. Mungkin apa? Duitnya tidak sebanyak yang dulu, tapi yang sekarang ini lebih dingin, lebih adem, lebih bikin tenang. Percaya? Hah? Jadi kalau itu misalnya rumah, motor riba, mobil riba, dan seterusnya, misalnya tanah ngandung riba juga, terus diambil atau disita, dilepas atau dibiarin? Dilepas atau dipertahanin? Udah lepas aja. Kan tahu dulu cara dapatinnya dengan cara gimana. Ini saya ngomong apa adanya loh. Nabi Ayub, ini benar banget ini. Nabi Ayub itu kan diambil semuanya, anak meninggal, istri meninggalkan dan segala macam ketika sakit. Begitu dia anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, fastajabna lahu, langsung diganti Allah semuanya. Datang lagi berlipat-lipat ganda. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 2183. Wa ayyuba iznada rabbahu, lompat-lompat. Dua 2183. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Begitu dia berdoa, ya Allah, aku ini lagi sakit, ya Allah, aku lagi kurang fit, ya Allah, lagi kurang sehat. Durun, ujian nomor 2. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah maha penyayang dari semua yang maha penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin
wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Begitu Nabi Ayub berdoa, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan keluarganya, dan lipat gandakan jumlah mereka, keluarganya, hartanya dilipat gandakan Allah. Ini rumus Abang Kakak. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi yang lama-lama diambil Allah itu lepas aja, tidak apa-apa. Nanti Allah ganti berlipat-lipat ganda. Boleh? Sini. Bawah. Oke, jazakumullah. Jadi Abang Kakak, Allah ganti berlipat ganda. Siapa yang janji ini? Kalau Allah yang janji mungkin atau pasti? Nah, gitu. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang Allah, dan dzikra lil 'abidin, sebagai pengingat bagi orang-orang yang menyembah kami. Berarti pelajaran Nabi Nuh ini, Nabi Yusuf, Nabi Ayub ini bisa nggak diambil pelajarannya bagi untuk kita? Nabi Ayub sempat kehilangan kan? Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan harta. Begitu dia berdoa sama Allah, bersih. Ini nanti Ayah Joko bisa sampaikan ke orang-orang yang sedang sakit. Siapa tahu ayah bunda, sakit itulah cara Allah untuk mendetoks, untuk mencebok, untuk membersihkan dosa-dosa di masa lalu. Teguran, ya teguran. Ujian, yes ujian. Motor dibeli pakai riba, ya pasti gelisah. Mobil dibeli pakai akad riba, pantas berantem padahal AC-nya dingin. Perjalanan waktu sabar gitu. Ada tetangga dapat tugas belajar ke luar negeri, jauh lagi luar negerinya, ke Eropa. Terus dia bilang, Pak, Bapak kan baik sama saya. Kemarin saya dengar katanya mobil Bapak ditarik ya sama leasing. Iya, saya kembalikan Mas, saya takut riba. Pak, saya ini dapat tugas ke luar negeri. Terus ya udah Pak, mau minta tolong. Tolong apa gimana? Saya ini enggak, saya bukan mau pinjam uang, kata si orang ini. Minta tolong Bapak panas-panasin mobil saya. Ini kuncinya, kan saya nggak mungkin bawa ke sana. Pakai aja Pak mobil ini Pak selama saya pergi. Masya Allah, diganti Allah. Tadinya beli mobil cicil riba tiap bulan, sekarang malah dapat gratis tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Bisa dipahami kira-kira. Maka kalau berdoa nih, saya kasih doanya ya, saya kasih ijazah. Antum kalau doa tuh, ya Allah, ini ampuh banget doa ini. Udah banyak testimoni. Ya Allah, saya perlu titik. Nah, ya Allah, saya perlu titik. Tapi cerita tadi, antum paham nggak cerita saya tadi itu? Maksudnya mungkin nggak terjadi. Ya terlalu mudah bagi Allah. Ya kan? Kadang kita baik sama tetangga, baik sama kawan kita lagi mau pergi umroh. 12 hari umrohnya, mobil nggak dipanas-panasin. Bu, ibu pakai aja mobil saya. Ini kuncinya. Jangan dijual ya. Mungkin atau mungkin sekali. Nah, makanya tadi kan doanya, ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapat
Oh, ini testimoni udah banyak banget. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Tulislah. Mama mungkin lagi perlu suami mungkin. Tulis tuh, ya Allah, saya perlu mesin pabrik baru ya Allah. Bilang pula. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Ajaz tukum, ya, ini saya ijazahkan ke antum semua. Abe, Qabilna. Ya Allah, saya perlu HP, tapi tidak mau beli pakai kredit ya Allah, tidak mau nyicil ya Allah, tidak mau bikin dosa, tidak mau ada ribanya. Gitu loh kira-kira. Ya Allah, saya ini perlu motor ya Allah. Saya perlu tempat tinggal. Tempat tinggal perlu enggak? Perlu. Tempat tinggal itu kebutuhan, tapi harus di komplek A. Nah, itu dia jadi keinginan. Paham kira-kira? Makan kebutuhan, tapi makan di mana, di restoran apa, itu udah berubah jadi nafsu, keinginan. Orang bilang Ustaz udah terkenal sekarang begini-begini. Saya sampai sekarang walaupun katanya udah terkenal, masih makan di pinggir jalan saya. Rumah makan pinggir jalan tuh masih makan saya di situ. Karena kalau makan di restoran tengah jalan nggak tabrak mobil ya. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Saya sering doain ini. Ya Allah, lagi perlu mobil ya Allah, tapi tidak pengen maksiat. Wakaf manfaat. Ya Allah, perlu ini ya Allah. Ada orang datang antarin. Nanti tuh abang kakak doa ini ya, yang saya alami dengan izin Allah ya. Itu tuh namanya rezeki diantar. Kan ada yang namanya rezeki dijemput kan. Kita pergi ke pasar, beli makanan, pulang ke rumah, kita masak dan seterusnya, baru bisa kita makan. Ada namanya rezeki diantar, atau kalau bahasa guru saya itu rezeki mateng, langsung panen. Nggak punya kebun durian, nggak pernah nanam durian, tapi duriannya datang diantar, terima, beres. Bisa nggak? Iya. Nah, jadi hari ini itu tadi doanya. Ya Allah, saya perlu apa? Tempat tinggal. Saya perlu tempat tinggal ya Allah, yang ada makannya gratis 3 kali sehari. Masuk penjara. Enggak ya. Rezeki diantar, rezeki matang, datang langsung makan. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Nah, itu kira-kira Mang Kakak materi SMK pagi hari ini. Saya bahas yang basic. Ingat tadi ya, Nabi Ayub itu justru setelah sakit Allah ganti dan lipat gandakan. Coba diulang. Allah ganti yang lama dan lipat gandakan yang baru. Asik atau asik sekali? Keren atau keren banget? Mau nggak? Mau banget. Nih saya kasih doanya. Ya Allah, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Kalau pengusaha, ya Allah, saya perlu modal ya Allah, tapi saya nggak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Tidak kan tulis. Ya Allah, saya perlu partner ya Allah,
Saya perlu guru ya Allah. Saya perlu pasangan halal ya Allah. Misal gitu doanya. Silakan doa aja. Titik-titiknya tuh diisi banyak. Ya kan? Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Silakan doa. Ayo silakan doa. Saya bantu aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Bukan pengen, perlu. Kenceng salah, apapun. Biar ada yang ngingetin. Beda, jauh banget bedanya. Ya Allah, saya perlu. Nah, titik. Silakan saya bantu aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya perlu tambahan rezeki baru ya Allah. Saya perlu rezeki yang banyak ya Allah. Biar bisa lunas utang ya Allah. Saya perlu hidup tenang ya Allah. Saya perlu hidup yang bahagia tanpa riba. Perlu. Ya Allah, saya perlu pintu-pintu rezeki baru ya Allah. Supaya nambah zakat saya, nambah infak saya, nambah sedekah saya. Minta sama Allah, ya Allah, saya perlu partner bisnis yang soleh. Saya perlu partner usaha yang tidak juga bermaksud kepada Engkau. Saya perlu ya Allah rezeki yang halal biar bisa haji dan menghajikan orang lain gitu. Amin ya Allah. Saya bantu aminkan abang kakak. Amin ya Allah. Saya perlu modal bisnis ya Allah supaya untuk melunasi hutang. Amin. Saya perlu pintu-pintu rezeki baru. Saya perlu kesembuhan gitu supaya saya makin taat sama Engkau ya Allah. Saya perlu kesembuhan tanpa harus bermaksiat. Nah kan itu doanya untuk orang-orang yang sedang sakit supaya dia tidak datang ke dukun ya. Supaya dia tidak berobat dengan cara yang dimurkai Allah atau dengan cara-cara yang syubhat, dengan cara-cara yang haram. Minta sama Allah, ya Allah, saya perlu sehat ya Allah. Saya perlu kesembuhan. Saya perlu ampunanmu ya Allah. Saya perlu ampunanmu. Saya perlu ampunanmu. Perlu keistiqomahan, ya kan, perlu ketaatan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ini saya ijazahkan untuk antum semuanya ya. Diterima ya doanya ya. Nah, terus pesan saya kalau bisa diajarkan lagi sama orang. Posting di Instagram, posting di ini. Nah, orang-orang yang datang sama antum kasih tahu, bagi ilmunya, jangan dimakan sendiri ilmunya. Ya minimal cerita gitu. Ini aja cukup. Posting di TikTok, posting di Instagram. Mau di-mention ke saya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pokoknya ini udah saya kasih ke antum. Ijazah cukup, ini saya ijazahkan. Pesan saya disampaikan ulang, diajarkan lagi, biar dapat pahala juga ayah bunda abang kakak semuanya. Sip ya, diniatkan ya. Ya Allah, saya nanti mau mengajarkan sama menantu saya mau mengajarkan sama anak saya mau mengajarkan buat cucu saya misalnya gitu. Lalu dia berdoa depan omanya, ya Allah, abang perlu es krim ya Allah, tapi tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Depan oma dia berdoa kayak gitu. Ya omanya langsung tumbang lah. udah beli kata oma. Wow, amazing katanya doanya. Ya kan, bayangkan kalau Ipat doa kayak gitu kan. Ya Allah, Ipat pengen perlu makan enak ya Allah, kata Ipat. Oma yang dengar tak sampai hati ya Oma. Tinggal gantiin aja Oma 1, Oma 2, Oma 3, Oma 4 kan. Tiap hari lepaslah jajan beliau tuh ya kan. Paham kira-kira ya? Diniatkan, diajarkan ya ayah bunda ya. Disampaikan ulang, ditulis bila perlu, ya Allah, hamba perlu titik. Ya kan? Perlu ya, bedakan antara perlu dengan ingin. Kita bukan pengen, tapi kita perlu. Dah. Sip? Dapat sesuatu hari ini? Alhamdulillah.
Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda U, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya. Kami juga sekeluarga perlu didoakan, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kami sekeluarga juga lagi belajar, lagi berusaha untuk jadi orang baik, lagi belajar berusaha untuk jadi orang yang semakin dekat sama Allah, lagi belajar berusaha, lagi bertaubat juga kami di sekeluarga saya, Bunda U, anak-anak lagi belajar, lagi bertaubat. Doakan semoga proses kami ini juga diridhai Allah, diterima Allah ya. Begitu juga doa yang sama untuk abang kakak semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat, banyak umur rezeki, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.